Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa ditujukan atas Rasulullah, keluarga, dan para sahabat beliau. Umat Nabi Muhammad tentu harus mengenal lebih dekat dengan nabinya tersebut. Kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah merupakan karya Imam At-Tirmizi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah. Sungguh, Rasulullah bukan sembarang makhluk yang layak diikuti dan diteladani. Beliau memiliki kepribadian agung yang memiliki banyak keistimewaan. Di balik sifat fisik dan perilaku beliau terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang mengundang cinta. Sementara, bagaimana mungkin tumbuh kecintaan yang besar yang kita tidak mengenal beliau dengan baik? Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mengenal Rasulullah secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Semoga video ini menjadi jembatan yang semakin mendekatkan kita dengan beliau. Bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Bab rasa malu Rasulullah. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Qatadah, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Utbah menceritakan dari Abu Said Al-Khusri, ia berkata, Rasulullah itu lebih pemalu daripada seorang gadis pingitan. Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disenangi, maka kita dapat melihat itu tampak di wajahnya. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Mansur, dari Musa bin Abdillah bin Yazid Al-Hatmi, dari Maula, hamba sahaya milik Aisyah berkata, aku tidak pernah memandang kemaluan Rasulullah atau ia mengatakan, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sama sekali. Bab berbekam. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Ismail bin Ja'far bercerita kepada kami, dari Humaid, ia berkata, Anas bin Malik pernah ditanya tentang penghasilan juru bekam. Maka Anas menjawab, Rasulullah pernah berbekam. Beliau dibekam oleh Abu Taibah. Beliau memberinya upah 2 sa makanan. Beliau juga berbicara kepada majikannya agar meringankan kharajnya upetinya. Beliau bersabda, sebaik-baik obat yang kalian gunakan adalah berbekam. Atau berbekam adalah obat yang paling baik bagi kalian. Amru bin Ali bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, Warka bin Umar bercerita kepada kami, dari Abdul A'la, dari Abu Jamilah, dari Ali. Rasulullah berbekam dan memerintahkanku agar berbekam. Lalu aku memberikan upah kepada tukang bekamnya. Harun bin Ishaq Al-Hamdani bercerita kepada kami, Abdah bercerita kepada kami, dari Sufyan As-Tsauri, dari Jabir, dari Asyabi, dari Ibnu Abbas, aku kira ia mengatakan, Nabi pernah berbekam pada titik Ahdain dan di antara 2 pundaknya. Beliau juga memberi upah kepada tukang bekamnya. Seandainya upah bekam itu haram, tentu beliau tidak akan memberikannya. Harun bin Ishaq bercerita kepada kami, Abdah bercerita kepada kami, dari Ibnu Abi Layla, dari Nafi, dari Ibnu Umar, Nabi pernah mengundang seorang tukang bekam, lalu ia membekam beliau. Setelah selesai beliau bertanya kepadanya, berapa kharajmu? La menjawab, 3 sa. Lalu beliau membatalkan 1 sa, kemudian memberikan upahnya. Abdul Qudus bin Muhammad Al-Attar Al-Bashir bercerita kepada kami, Amru bin Ashim bercerita kepada kami, Hamam dan Jarir bin Hazm bercerita kepada kami, keduanya berkata, Qatadah bercerita kepada kami, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah berbekam pada bagian ahdain dan kahil titik di antara kedua bahu, agak menonjol, di bagian paling atas punggung yang bersambung dengan leher. Beliau biasa berbekam pada tanggal 17, 19 dan 21. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami, Abdur Razak memberitahukan kepada kami, dari Mamar, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah berbekam ketika sedang ihram di Malal tempat antara Mekah dan Madinah pada punggung telapak kakinya. Bab nama Rasulullah.
Said bin Abdirrahman Al-Mahzumi dan yang lainnya bercerita kepada kami. Mereka berkata, Sufyan bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya. Ia berkata, aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad dan aku juga Ahmad. Aku adalah Al-Mahdi karena Allah menghapuskan kekufuran dengan perantara diriku. Aku adalah Al-Hasyir karena manusia dikumpulkan di atas kakiku. Dan aku adalah Al-Aqib, karena tidak ada lagi nabi setelahku. Muhammad bin Tarif Al-Kufi bercerita kepada kami, Abu Bakar bin Ayasi bercerita kepada kami, dari Ashim, dari Abu Wail, dari Hujaifah. Ia berkata, aku bertemu dengan Nabi pada suatu jalan di Madinah. Lalu beliau bersabda, aku Muhammad, aku Ahmad, aku Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat, dan aku Nabiut Taubah, Nabi pengajar taubah. Aku Al-Mukafi, yang datang mengikuti jejak para nabi. Aku Al-Hasyir dan Nabiul Malahin, nabi yang mengalami beberapa peperangan. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami, An-Nadr bin Shumail bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Zir, dari Hujaifah, dari nabi dengan lafal dan makna yang semisal. Demikian yang diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah dari Ashim, dari Zir, dari Hujaifah. Bab kehidupan Rasulullah. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Abul Ahwas bercerita kepada kami, dari Simak bin Harb. Ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bisir berkata, bukankah kalian dapat makan dan minum sekehendak hati kalian? Sungguh, aku telah melihat Nabi kalian, dan beliau tidak mendapati kurma jelek sekalipun untuk mengganjal perutnya. Harun bin Ishaq bercerita kepada kami, Abdah bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, sesungguhnya kami, keluarga Muhammad pernah selama sebulan tidak menyalakan api, tidak memasak apapun kecuali korma dan air. Abdullah bin Abi Ziyad bercerita kepada kami, Siyar bercerita kepada kami, Sa'al bin Aslam bercerita kepada kami, dari Yazid bin Abi Mansur, dari Anas, dari Abu Talah. Ia berkata, kami para sahabat pernah mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah, dan kami mengganjal perut kami dengan satu batu. Namun Rasulullah mengganjal perut beliau dengan 2 batu. Abu Isa berkata, ini adalah hadits garib dari hadits Abu Talah. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Maksud dari perkataannya, dan kami mengganjal perut kami dengan 1 batu, yakni salah seorang dari mereka mengikatkan sebuah batu pada perutnya karena kepayahan dan kelemahan yang disebabkan oleh rasa lapar. Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami, Adam bin Abiliyas bercerita kepada kami, Syaiban Abu Muawiyah bercerita kepada kami, Abdul Malik bin Umair bercerita kepada kami, dari Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi keluar rumah pada saat yang tidak biasanya beliau keluar dan tidak ada seorang pun yang bertemu dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemui beliau, maka beliau pun bertanya, apa yang membuatmu datang, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, aku keluar untuk menemui Rasulullah, melihat wajah beliau dan mengucapkan salam kepada beliau. Tidak lama kemudian datanglah Umar, lalu beliau bertanya, apa yang membuatmu datang, wahai Umar? Umar menjawab, karena rasa lapar, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, aku juga merasakan sedikit lapar, maka pergilah kalian ke rumah Abul Haytham bin Atayhan Al-Ansyari. Dia adalah seorang lelaki yang mempunyai banyak kurma dan kambing, tapi dia tidak mempunyai pelayan. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka lalu bertanya kepada istrinya, di mana suamimu? Istrinya menjawab, dia sedang mengambil air untuk kami. Tidak lama mereka menunggu, tiba-tiba datanglah Abul Haytham dengan membawa tempat air yang berisi air penuh lalu meletakkannya. Kemudian ia datang dan mendekap Nabi sambil bersumpah rela mengorbankan bapak dan ibunya demi beliau. Kemudian ia pergi bersama Mi menuju perkebunannya dan menghamparkan tikar mereka. Lalu dia pergi menuju sebuah pohon kurma dan kembali dengan membawa setangkai kurma kemudian meletakkannya. Nabi bersabda, maukah engkau memilihkan kurma basahnya untuk kami? Dia menjawab,
"Wahai Rasulullah, aku ingin kalian sendiri yang memilih kurma basah dan kurma mudanya." Lalu mereka makan kurma dan minum dari air tersebut. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ini termasuk kenikmatan yang akan ditanyakan kepada kalian kelak pada hari kiamat, tempat berteduh yang dingin, kurma basah yang lezat, dan air tawar." Abul Haytham pergi untuk membuatkan mereka makanan, lalu Nabi A bersabda, "Janganlah engkau menyembelih kambing yang ada air susunya." Oleh karena itu Abul Haytham menyembelih kambing betina yang berumur 4 bulan atau kambing jantan berumur belum sampai 1 tahun. Setelah siap, mereka makan makanan yang dihidangkan. Sesudah itu, Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mempunyai pembantu?" Abul Haytham menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Jika kami mendapat tawanan, datanglah menemui kami." Ternyata Rasulullah mendapat 2 orang tawanan. Seperti yang dijanjikan, Abul Haytham datang menemui beliau. Rasulullah bersabda, "Pilihlah salah seorang dari mereka." Abul Haytham membalas, "Wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku." Rasulullah bersabda, "Seseorang yang diminta nasihat adalah orang yang dipercayai. Pilihlah tawanan yang ini sebab aku melihat dia mengerjakan salat. Jagalah dia baik-baik." Kemudian Abul Haytham pulang dan memberitahu istrinya mengenai perkara yang disebut oleh Rasulullah. Istrinya berkata, "Engkau belum meraih kebaikan yang sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kecuali jika engkau memerdekakan tawanan itu." Abul Haytham membalas, "Kalau begitu, aku merdekakan dia." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga seorang khalifah pengganti kecuali memiliki 2 kubu, satu kubu yang menyuruhnya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, dan kubu lain yang tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Dan barang siapa yang dihindarkan dari teman yang jahat maka dia telah terjaga." Umar bin Ismail bin Mujalid bin Said bercerita kepada kami, "Ayahku bercerita kepadaku, dari Bayan bin Bishr, Qais bin Abi Hazm bercerita kepadaku, ia berkata, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Aku adalah orang pertama dari Arab yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Aku pernah berperang bersama beberapa sahabat Muhammad. Saat itu tidak ada yang kami makan kecuali dedaunan dan hublah pohon yang tidak berbuah hingga mulut kami luka dan buang kotoran seperti kambing atau unta. Di kemudian hari Bani Asad mencelaku dan menjelek-jelekkanku karena agamaku. Jika celaan mereka benar, maka rugilah aku dan sia-sialah amalanku." Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Safwan bin Isa bercerita kepada kami, Amru bin Isa Abu Na'amah Al-Adawi bercerita kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Khalid bin Umair dan Syuwais Abu Arukat berkata, Umar bin Khattab mengutus Utbah bin Ghazwan dan berkata, pergilah engkau bersama pasukanmu hingga kalian tiba di negeri Arab yang paling ujung dan negeri asing yang paling dekat dengan wilayah Arab. Maka Utbah bin Ghazwan dan pasukannya berangkat sehingga mereka tiba di Mirbat. Di situ mereka menemukan batu yang berbentuk seperti telur. Lantas, mereka bertanya-tanya, apakah itu? Ada yang menjawab, inilah kota Basrah. Mereka meneruskan perjalanan sehingga tiba di hadapan sebuah jambatan kecil. Mereka pun berkata di antara sesama, disinilah kita diperintahkan berhenti. Khalid bin Umair dan Syuwais Abu Arukat hadis tersebut secara lengkap. Utbah bin Ghazwan berkata, aku adalah orang ke-7 dari 7 orang yang pertama masuk Islam. Kami pernah tidak memiliki makanan, kecuali daun pepohonan yang menyebabkan tepi mulut kami luka-luka. Aku memungut sehelai kain dan memotongnya menjadi 2 bagian, 1 bagian untukku sendiri dan 1 bagian lagi untuk Sa'ad. Tidak ada seorang pun dari kami bertujuh kecuali menjadi pemimpin di sebuah wilayah. Sungguh, kalian akan memuji dan membanding-bandingkan para pemimpin sesudah kami. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Rauh bin Aslam Abu Hatim al-Basri bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, Sabit bercerita kepada kami, dari Anas, Rasulullah berkata, aku ditakut-takuti, diteror karena Allah ketika tidak ada seorang pun yang ditakut-takuti, diteror.
Aku disakiti karena Allah ketika tidak ada seorang pun yang disakiti. 30 hari malam berlalu sementara aku dan Bilal tidak memiliki makanan yang dapat dimakan kecuali sesuatu yang disembunyikan di ketiak Bilal. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Affan bin Muslim memberitahukan kepada kami, Aban bin Yazid Al-Attar bercerita kepada kami, Qatadah bercerita kepada kami, dari Anas bin Malik, Nabi tidak pernah makan siang dan makan malam dengan daging beserta roti kecuali bila menjamu tamu. Abdullah berkata, sebagian mereka mengatakan, huwa katsratul aidi, beliau banyak menolong orang lain. Abdu bin Humaid bercerita kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik bercerita kepada kami, Ibnu Abi Zib bercerita kepada kami, dari Muslim bin Jundab, dari Naufal bin Iyas al-Huzali, ia berkata, Abdurrahman bin Auf adalah kawan duduk kami, dan ia adalah kawan duduk yang baik. Suatu hari ia mengajak kami, dan ketika telah masuk rumahnya, ia masuk dan mandi. Lalu ia keluar dan duduk bersama kami. Ia menghidangkan untuk kami mangkuk yang berisi roti dan daging. Ketika makanan itu diletakkan, Abdurrahman menangis. Aku berkata, wahai Abu Muhammad, apa yang membuatmu menangis? La menjawab, Rasulullah telah meninggalkan dunia tanpa pernah merasa kenyang dengan roti gandum, begitu juga keluarga beliau. Andai saja kita diakhirkan untuk mendapatkan semua ini demi sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bab umur Rasulullah. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Rauh bin Ubadah bercerita kepada kami, Zakaria bin Ishak bercerita kepada kami, Amru bin Dinar bercerita kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah tinggal di Mekah setelah menjadi Nabi selama 13 tahun, sedangkan di Madinah selama 10 tahun dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Amir bin Sa'ad, dari Jarir, dari Muawiyah, bahwasanya ia mendengar Muawiyah berkhutbah, Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun, Abu Bakar dan Umar juga begitu. Pada tahun ini, aku berusia 63 tahun. Husain bin Mahdi al-Basri bercerita kepada kami, Abdur Razak bercerita kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Ahmad bin Mani dan Yakub bin Ibrahim Adauraki bercerita kepada kami, keduanya berkata, Ismail bin Ulayyah bercerita kepada kami, dari Khalid al-Hiza. Amar Maula Bani Hashim bercerita kepadaku, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah meninggal pada usia 65 tahun. 3 meter Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Aban bercerita kepada kami, keduanya berkata, Mu'az bin Hisham bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Dakfal bin Hanzalah, Nabi A meninggal pada usia 65 tahun. Abu Isa berkata, Dakfal tidak kami ketahui mendengar dari Nabi, dan di masa Nabi ia adalah seorang laki-laki biasa. Ishak bin Musa al-Ansyari bercerita kepada kami, Ma'an bercerita kepada kami, Malik bin Anas bercerita kepada kami, dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Anas bin Malik, bahwasanya ia mendengar Anas berkata, Rasulullah perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Allah mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Anas bin Malik dengan lafal yang semisal. Bab wafatnya Rasulullah. Abu Amr al-Husain bin Huraits, Qutaibah bin Said dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, ia berkata, terakhir kali aku melihat Rasulullah adalah pada hari Senin di saat tirai kamar beliau dibuka.
Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar. Beliau mengisyaratkan kepada para sahabat untuk tidak beranjak dari tempat mereka, sementara Abu Bakar bertindak sebagai imam salat. Kemudian beliau menutup kembali tirai kamar beliau, dan beliau wafat pada akhir hari itu. Humaid bin Masadah al-Basri bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar bercerita kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, aku menyadarkan Rasulullah ke dadaku atau pangkuanku. Beliau meminta bejana untuk dijadikan tempat beliau membuang air kecil. Setelah itu, beliau wafat. Qutaibah bercerita kepada kami, Alaits bercerita kepada kami, dari Ibnul Had, dari Musa bin Sarjis, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata, aku melihat Rasulullah menjelang wafatnya. Di sisi beliau ada satu bejana berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu lalu mengusap wajahnya dengan air. Kemudian beliau berkata, ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kematian atau sakaratul maut. Al-Hasan bin Ashabah al-Bazar bercerita kepada kami, Mubashir bin Ismail bercerita kepada kami, dari Abdurrahman bin Alala, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Aisyah, ia berkata, aku tidak iri pada seseorang yang mengalami kematian dengan mudah, setelah aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah. Abu Isa berkata, aku bertanya kepada Abu Surah, siapa? Abdurrahman bin Al-Ala, ini. Ia menjawab, Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Ajlaj. Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala bercerita kepada kami, Abu Muawiyah memberitakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abi Bakar yakni Ibnu Al-Mulaiki dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, ia berkata, ketika Rasulullah meninggal, para sahabat berselisih dalam hal pemakamannya. Kemudian Abu Bakar berkata, aku telah mendengar dari Rasulullah satu hadits yang tidak akan kulupakan, beliau bersabda, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang Allah sukai sebagai tempat pemakamannya. Kemudian para sahabat memakamkannya di tempat tidurnya. Muhammad bin Bashar, Abbas Al-Anbari, Sawar bin Abdillah dan yang lainnya bercerita kepada kami. Mereka berkata, Yahya bin Said memberitahukan kepada kami, dari Sufyan As-Sauri, dari Musa bin Abi Aisyah, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas dan Aisyah, bahwasanya Abu Bakar mencium Nabi setelah beliau meninggal. Nasr bin Ali Al-Jahzami bercerita kepada kami, marhum bin Abdul Aziz Al-Attar memberitakan kepada kami, dari Abu Imran Al-Jauni, dari Abu Yazid bin Babnus, dari Aisyah, bahwasanya Abu Bakar masuk ke kamar Nabi setelah beliau wafat, lalu ia meletakkan mulutnya di antara kedua mata beliau, dan meletakkan kedua tangannya pada dua pelipisnya sambil berkata, oh Nabi, oh manusia pilihan, oh kekasih. Bishr bin Hilal Asyawaf al-Basri bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Sabit, dari Anas, ia berkata, pada hari ketika Rasulullah memasuki kota Madinah, maka segala sesuatu di kota tersebut menjadi begitu terang. Akan tetapi, pada hari ketika beliau meninggal, segala sesuatu di kota tersebut menjadi gelap. Belum lagi kami selesai menguburkan beliau, kami telah mengingkari apa yang ada di dalam hati kami. Muhammad bin Hatim bercerita kepada kami, Amir bin Solih bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah wafat pada hari Senin. Muhammad bin Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah wafat pada hari Senin. Jasad beliau masih disemayamkan pada hari Senin dan malam Selasa. Beliau dikebumikan pada Selasa malam. Sufyan dan yang lainnya berkata, suara cangkul orang-orang yang menggali liang lahat beliau terdengar pada akhir malam. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad bercerita kepada kami, dari Syarik bin Abdillah bin Abi Namir, dari Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah wafat pada hari Senin, dan dikubur pada hari Selasa, malam Rabu. Abu Isa berkata, hadits ini garib.
Nasr bin Ali Al-Jahzami bercerita kepada kami, Abdullah bin Dawud memberitahukan kepada kami, ia berkata, Salamah bin Nubaid bercerita kepada kami, dari Nuaim bin Abi Hindun, dari Nubaid bin Syarid, dari Salim bin Ubaid, danlah memiliki persahabatan dengan Nabi. Ia berkata, Rasulullah jatuh pingsan ketika sakit. Tidak lama kemudian beliau sadar, lalu beliau bertanya, apakah waktu salat telah tiba? Para sahabat menjawab, ya. Beliau berkata, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk bertindak sebagai imam salat. Beliau jatuh pingsan lagi. Sesaat kemudian, beliau sadar dan kembali bersabda, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk bertindak sebagai imam. Mendengar perintah tersebut Aisyah berkata, ayahku orang yang sangat halus persaannya. Jika menjadi imam, ia akan menangis, lah bukan orang yang tepat untuk menjadi imam salat. Alangkah baiknya jika engkau menugaskan orang lain. Tetapi Rasulullah kembali pingsan, sesaat kemudian beliau sadar seraya bersabda, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Sungguh, kalian seperti sahabat-sahabat Yusuf dalam hal menunjukkan apa yang bertentangan dengan isi hati. Bilal pun mengumandangkan azan dan Abu Bakar bertindak sebagai imam salat. Ketika itu, Rasulullah merasakan sakitnya mulai berkurang. Maka beliau berkata, carilah orang yang bisa memapahku. Barirah pun datang bersama seorang laki-laki. Dengan dipapah kedua orang itu, Rasulullah keluar rumah. Ketika Abu Bakar melihat beliau keluar, ia hendak mundur. Tapi Rasulullah memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Abu Bakar pun mengimami salat hingga selesai. Setelah itu Rasulullah wafat. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat pasti akan kuhajar ia dengan pedangku ini. Para sahabat adalah kaum ummiyun, tidak pernah ada nabi di tengah-tengah kaum seperti mereka sebelum Rasulullah. Karena itu, mereka hanya diam dan tidak melakukan apapun. Mereka berkata, wahai Salim, pergilah ke sahabat Rasulullah Abu Bakar dan panggillah ia. Aku pun menemui Abu Bakar yang sedang berada di dalam masjid sambil menangis terisak. Ketika Abu Bakar melihatku, ia bertanya, apakah Rasulullah telah wafat? Maka ku sampaikan kepadanya bahwa Umar berkata, siapapun yang berkata bahwa Rasulullah telah wafat pasti akan kupukul ia dengan pedangku ini. Mendengar perkataanku, Abu Bakar berkata, ayo kita pergi ke sana. Aku pun segera kembali bersamanya. Ketika kami tiba, para sahabat tengah berkerumun di kamar Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, wahai para sahabat, biarkan aku lewat. Mereka pun memberinya jalan. Abu Bakar masuk dan memeluk Rasulullah, menunduk dan menyentuh lengan beliau, kemudian berkata, sungguh, engkau telah wafat dan mereka pun akan mati. Para sahabat bertanya, wahai sahabat Rasulullah, benarkah Rasulullah telah wafat? Abu Bakar menjawab, ya. Maka para sahabat tahu bahwa ia berkata benar. Mereka kembali bertanya, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah akan disalatkan? La menjawab, ya. Mereka bertanya, bagaimana caranya? La menjawab, sebagian orang masuk, bertakbir, berdoa, melaksanakan salat jenazah kemudian keluar. Setelah itu sebagian lagi masuk, bertakbir, melaksanakan salat jenazah, berdoa, lalu keluar. Demikian seterusnya hingga semua orang dapat masuk dan melaksanakan salat jenazah. Para sahabat bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah akan dikebumikan? La menjawab, ya. Mereka bertanya, di mana? La menjawab, di tempat Allah mencabut ruh beliau. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ruh beliau kecuali di tempat yang baik. Mendengar itu, para sahabat pun tahu bahwa Abu Bakar berkata benar. Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar jenazah Rasulullah dimandikan oleh keluarga beliau. Para sahabat dari kalangan muhajirin berkumpul dan merundingkan sesuatu. Mereka berkata, mari kita temui saudara-saudara kita dari kalangan Ansar. Kita libatkan mereka dalam musyawarah ini. Kaum Ansar berkata,
kami akan memilih pemimpin kami sendiri dan kalian akan memilih pemimpin kalian sendiri. Maka Umar bin Khattab berkata, siapakah yang memiliki 3 hal ini sedang dia adalah satu dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Siapakah di antara mereka berdua? Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Setelah itu Umar memegang tangan Abu Bakar dan membayatnya. Maka orang-orang pun ikut membayatnya dengan bayat yang baik dan indah. Nasr bin Ali bercerita kepada kami, Abdullah bin Az-Zubair, Syekh Bahili Kadimu Basri, bercerita kepada kami, Sabit Al-Bunani bercerita kepada kami, dari Anas bin Malik, lah berkata, ketika Rasulullah mengalami sakaratul maut, Fatimah berkata, betapa tersiksanya engkau, wahai ayahku. Rasulullah menjawab, setelah hari ini, tidak akan ada lagi rasa sakit yang diderita oleh ayahmu. Sungguh, telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan dapat dihindari oleh siapapun. Demikian yang akan terjadi hingga hari kiamat nanti. Abul Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri dan Nasr bin Ali bercerita kepada kami, keduanya berkata, Abdurrabah bin Barik Al-Hanafi bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar kakekku, Abu Umi Simak bin Al-Walid bercerita, ia mendengar Ibnu Abbas bercerita, bahwasanya lah pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki 2 orang faratani dari kalangan umatku, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu Aisyah berkata, bagaimana dengan umat Anda yang hanya memiliki seorang farat? Beliau bersabda, juga bagi siapa yang memiliki farat, wahai muwafakah, wanita yang mendapat taufik. Aisyah berkata, lalu bagaimana dengan umat Anda yang tidak memiliki farat? Beliau bersabda, maka akulah farat bagi umatku. Mereka umatku tidak akan tertimpa musibah yang lebih keras daripada musibahku. Bersambung.